Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada, kalau kita bayangkan sebenarnya ya, apa yang kita peroleh dari dunia ini atau di dunia ini, semuanya bukan milik kita. Tak usah kita angkat jago, oh matahari itu milikku, udara milikku, kusewakan dulu kepada orang. Semuanya gratis dari Tuhan. Alam ini memang diciptakan oleh Tuhan dan kita puncak ciptaannya, dan dia katakan kuasailah. Kata kuasai inilah yang menjadi perusak. Padahal maksud Tuhan ialah kuasai, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ada seorang yang kaya meninggal. Tapi sebelum meninggal, rupanya dia sangat terikat kepada harta ini. Kepada anak-anaknya dipesankan, setengah harta ini harus kalian kubur bersama aku. Buat menjadi emas dan kuburlah bersama aku. Sama kalian setengah. Memang dia pikir inilah milik saya. Sudah mati pun masih miliknya. Dan anak-anaknya pun berpikir, anggar jago kali bapak kami ini. Tapi kalau tidak dilaksanakan pesannya, jangan-jangan ada kutukan. Begitulah pikirannya kan. Tapi ada anaknya yang pandai, yang bungsu. Apa? Aku yang bertanggung jawab katanya. Jadi waktu dikubur dibuatlah cek. Setengah hartanya itu, inilah bapak yang tercinta, bawalah ini untukmu. Itu aja, selesai. Inilah kita saling membodohi, seakan-akan kepada Tuhan pun kita begitu. Apalagi apa yang membuat kita sebenarnya menjadi lari dari Tuhan, sering itu harta dunia. Pada hari ini, kalau kita dengarkan tadi dari Yesaya, bacaan pertama, memang justru Tuhan itu membuat kita ini sebagai yang sangat dicintainya. Makanya puisi tadi ya, hanya suster tadi kurang berpuisi tadi membacanya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku. Bayangkanlah kekasih. Kita kekasihnya kan. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kalau mungkin sekarang itu, kalau di Indonesia, mungkin sawit lah ya. Sawit kuberikan kepadamu 200.000 hektar. Itulah. Ini yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Bagan Batu atau kepada kita 200.000 hektar. Tenang-tenanglah kau anak. Itu. Tetapi kalau kita lihat tadi perbandingannya di dalam perjanjian baru yang terangkat dari dalam Matius ini, justru manusia mulai melupakan siapa yang memberi. Udah dikasih 200.000 hektar. Tapi dia ketika Tuhan ingin datang, Tuhan ingin supaya kita memberikan sesuatu sebagai balas. Bukan harta itu, tapi kebaikan, keramahan, cinta kepada sesama, cinta kepada keluarga. Tapi justru di situ. Jadi tak usah dulu kita bandingkan, ada istilahnya itu kalau dalam kitab suci alegoris. Alegoris artinya berbandingan yang agak sejalan. Jadi kalau di sini kan alegorisnya bahwa orang-orang Yahudi lah. Ini tadi dikatakan kepada para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, kalianlah bangsa Yahudi seperti itu. Sudah diberikan nabi-nabi supaya kalian kepada Tuhan, semua diberikan kalian bunuh malahan putranya. Nah itu benar juga. Tetapi kita bawa dulu kepada alegori yang lain, yaitu kita sendiri. Yang itu tadi yang saya katakan, bahwa sebenarnya begitu banyak diberikan, dan semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang pada waktunya, memang setiap hari sebenarnya kan, Tuhan itu ingin agar kita memberikan balasan atas apa yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Tuhan datang, baiklah kau kepada temanmu. Itulah hasil
dari 200.000 hektar ini sawitnya, baik kau ya. Oh, perbedaannya kita kan. Apa bisa kita singkirkan orang hanya karena sesuatu yang kecil. Padahal Tuhan itu, kita bunuh Tuhan itu dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita yang sudah melimpahkan segalanya. Maka dia kirim lagi. Siapa yang dia kirim? Mungkin para ketua lingkungan atau siapapun itu memilih datang untuk memberikan, atau kawan. Tapi Allah banyak kali cakapmu. Apalagi kau, samanya kita. Wah, ini kita bunuh. Kata-kata, kita lawan dengan kata-kata. Perbuatannya apa? Kita lawan lagi. Walaupun terus Yesus atau Tuhan memberikan nasihat, cinta dan seterusnya. Seperti dikatakan juga kan, jangan membalas. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Adakah di antara kita para bapak dan ibu? Inilah sebenarnya yang diminta oleh Tuhan ya. Sudah kukasih sama kamu 200.000 hektar kelapa sawit. Bisa kamu tenang-tenang di sini walaupun COVID. Tapi ketika sekarang balas dulu. Saya datang mengambil hakku. Itu kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, harus kau pipi kirimu, harus kau beri. Adakah? Enggak. Itulah sebenarnya kita sebagai penggarap tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang ingin mengajari moral kepada anaknya. Anaknya masih sekolah minggu lah, hari Minggu. Ini anakku ya, ini 2.000 dan ini 5.000. Coba nanti kau dengarkan suara hatimu ya. Mana yang paling nanti kau berikan sebagai persembahan. Wah, bagus juga ibu itu mendidik ya. Tidak dipaksakannya, ini harus kau kasih, tidak. Biar suara hatinya. Tenang-tenanglah anak itu. Sesudah pulang dari gereja, yang berapa tadi kau kasih persembahan? 2.000. Kenapa? Tapi ada dikatakan dari depan sebelum kolekte, berikanlah dengan suka hati. Jangan dengan berat hati. 5.000 beratlah hatiku mak, ku kasihlah yang 2.000 sesuai. Inilah pandai kita menipu, supaya seperti Tuhan itu mengerti. Pandai kita menipu. Ketika umpamanya suster ini atau suster Petra, suster Brigita atau si Juda datangkan, wah begini, kamu pandainya kita. Sebenarnya enggak begitu. Bisanya kita jawab supaya hati kita senang, tapi kita tidak memikirkan apa sebenarnya yang harus kita bayar kepada Tuhan. Hanya dengan kalimat-kalimat. Saya kira para bapak dan ibu, kalau kita tanya diri kita masing-masing, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, apakah kita memang sudah membalas rahmat Tuhan itu ketika dia datang? Mungkin kita katakan lalu setiap malamnya dia datang kan, apa kau kerjakan hari ini? Mana? Bayar. Allah, amin, kita bilang kita bayar, itu tak ada. Dalam kitab atau surat Paulus kepada umat di Filipi, justru inilah rupanya yang harus kita pegang. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu dikatakan oleh Paulus ya. Jangan khawatir. Tapi kekhawatiran kita itu yang membuat kita tidak mau berterima kasih, tidak mau memberikan kepada Tuhan sesuatu. Kekhawatiran kita itu. Jadi di sini justru dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, itulah nabi-nabi datang. Mungkin dari ini Radio Maria, Komsos, kami berbicara atau siapapun berbicara, uskup berbicara dari sini, itulah kan perkataan nabi-nabi lah itu kita katakan di sini kan. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Barulah kemudian dikatakan di sini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita tidak melakukan itu, samalah dengan apa tadi penggarap itu. Kita ambil, kita bunuh, kita campakkan, dan akhirnya nanti kita dimusnahkan.
Apa yang diperbuat katanya di sini kan? Wah, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap lain. Bapak dan Ibu, marilah kita seperti dikatakan Paulus di sini, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Amin. Mari kita menyatakan iman kepercayaan kita.